Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini, kasih kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan dengar firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini. Mari kita kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Apakah rancangan Tuhan yang semula bagi saudara dan saya? Yaitu untuk mengetahui bahkan memahaminya kita harus kembali tentunya kepada firman Tuhan semula ketika Allah menciptakan manusia. Di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-26 firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Berkuasa di sini memakai kata radah, yaitu memiliki arti memiliki kekuasaan, yaitu atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita melihat ada maksud dan tujuan Tuhan. Yang pertama kita belajar bahwa maksud Tuhan adalah supaya manusia menyadari bahwa dirinya itu bersumber dari Tuhan. Yang kedua, tujuan Tuhan adalah supaya manusia itu berkuasa. Berkuasa tadi memiliki arti memiliki kekuasaan, yaitu memerintah, mengatur atas seluruh ciptaan Tuhan. Nah, itu kita belajar maksud dan tujuan Allah. Namun karena kejatuhan manusia di dalam dosa membuat manusia itu kehilangan pengertian ini. Bagaimana kita dapat kembali kepada rancangan Tuhan yang semula? Jawabannya adalah kita terhubung kembali dengan Tuhan. Yang pertama, pastikan bahwa kita terhubung kembali dengan Allah melalui pertobatan. Nah, dosa memutuskan hubungan manusia dengan Allah dan membuat manusia itu kehilangan maksud dan tujuan Tuhan. Bahkan kehilangan maksud dan tujuan keberadaannya di bumi ini. Dan jalan satu-satunya pertobatan kita adalah kita meninggalkan segala dosa kita. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan di dalam Yesaya pasal yang 59 ayat yang pertama dikatakan bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong, pendengarannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Ketika kita terhubung kembali dengan Tuhan, kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita, maka Dia adalah Allah yang setia. Yang kedua, pastikan bahwa kita terhubung terus-menerus dengan Allah melalui doa dan seruan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku. Tuhan mendengar seruan doa kita. Bahkan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai 14, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Alkitab bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Tidak ada rencana Tuhan yang mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Namun rancangan Tuhan itu membawa kepada pengharapan, yaitu masa depan. Keberadaan kita merupakan suatu bukti bahwa Allah menghendaki kelahiran kita. Ada rancangannya yang harus kita temukan, dan itu kita temukan melalui doa dan seruan kita. 1 Tesalonika berkata bahwa tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Doa itu akan terus berkesinambungan. Doa itu tidak hanya bisa 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, tetapi berkesinambungan, terus menerus berdoa. Maka Tuhan tahu dan Dia akan menjawab segala doa dan seruan kita. Yang ketiga, pastikan bahwa kita tinggal di dalam Yesus dan selalu terhubung dengannya sebagai pokok anggur kehidupan kita. Lagu anak sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia,
Ya, jadi Yesus sebagai pokok anggur yang benar, kita ranting-rantingnya, kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Ya, karena kita ini berasal dari Tuhan, Allah adalah sumber kehidupan kita, maka penghubung kita dengan Allah adalah firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, dan Roh Kudusnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-6. Roh Kudusnya akan menghidupkan setiap firman yang kita terima. Ketika kita mau menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita mau terhubung dengan Tuhan, maka pastilah Tuhan yang akan selalu menolong setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah kita mau kembali kepada rancangan Allah yang semula. Jangan sia-siakan kasih Allah yang sudah Dia kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga, kami punya Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh dengar firman Allah pada pagi hari ini. Dan biarkanlah kami boleh kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meterangkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di COTW, mulai dari Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau juga memberkati, biarlah kasih-Mu selalu menolong mereka, kasih Tuhan selalu melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya firman-Mu akan terus menolong kami, membawa kami kepada segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Segala aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kiranya kami selalu terhubung dengan Engkau yang menjadi satu-satunya pusat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.